Tamu kita hari ini tergolong tokoh yang tidak pernah saya impikan saya bisa memperoleh kehormatan untuk mewawancara beliau. Gak pernah saya hanya dari kejauhan kali mengagumi apa yang beliau lakukan. Ya, tapi ya saya nggak pikir kalau ada suatu hari seperti hari ini saya beruntung sekali memperoleh kehormatan. Beliau berkenan meluangkan waktu berharga beliau untuk berkenan menjadi narasumber acara hari ini. Beliau adalah, saya kira kalau saya sebut Grandmaster gitu aja. Kita di Indonesia pasti lanjutannya sudah tahu, yaitu Utut. Selamat sore Pak Jaya. Aduh, terima kasih. Sama-sama Pak Utut, dan mungkin karena saya begitu awam tentang catur ini, saya lihat ini Anda membawa suatu hadiah untuk saya, ya, yang ada fotonya Anda, kemudian di sini ada bidak-bidak catur. Nah, kita mulai dari hadiah Anda untuk kami. Pertama saya terima kasih ya. Saya termasuk orang yang jarang mau ikut-ikutan podcast. Sekarang udah terlalu banyak informasi, malah jadi nggak penting, malah saya menambah kekisruhan. Tapi karena Pak Jaya, saya mau. Pak Jaya ini tokoh yang saya tahu dari keluarga yang keluarga hebat, jamu jago. Nah ini tadi saya kesini saya bawa papan catur. Nah ini buat Pak Jaya. Ada fotonya Anda ini? Ya ini sekolah catur. Jadi di tahun ini tahun berapa foto Anda ini? Ini foto tahun 95 kali Pak. 30 years ago. Tapi 30 tahun. Ya. Ya sekarang udah mulai tuek, saya 60. Ini saya kasih buat kenang-kenangan. Nah kalau catur yang baik Pak Jaya ini dari kayu. Kenapa? Kalau dari plastik melayang dia. Ada momen tertentu orang krisis, jalannya cepat, cek plek. Kalau catur, kalau dari plastik melayang. Jadi di dalamnya ini ada timah. Ciri-ciri catur bagus juga dia harus nyiapin 2 menteri. Jadi kalau bidak, salah satu bidak, ini buah yang paling kecil, yang nilainya paling rendah, promosi sampai baris ke-8, bisa jadi buah menteri. Tapi nggak boleh jadi raja. Ini filosofi juga. Raja itu nggak bisa salah. King can do no wrong. Jadi inilah pertempuran ini yang memerintah, ini yang menang. Itu tadi anak buahnya. Gitu Pak Jaya. Jadi sekali lagi saya terima kasih diundang. Saya merasa Pak Jaya tokoh, bukan hanya tokoh, tapi orang yang berjiwa besar. Saya malah melihatnya Pak Jaya itu Julaihut yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu pemirsa tahu Julaihut apa nggak. Julaihut itu kalau ngelihat patung tuh orangnya sabar, gemuk. Di sini ada yang gelantungan, ada yang gantungan. Kapingnya gede. Ya kalau saya lihat Julaihut, saya lebih ingat babi panggang. Ya Pak Grandmaster Utut. Anda kok kan banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di Indonesia ini. Saya nggak pakai istilah di dunia lah, tapi di Indonesia. Kenapa Anda memilih catur? Pada awalnya ya, sekarang Anda sudah jadi tokoh nasional, anggota DPR, DPR dan lain-lain. Nah, kenapa Anda dulu riwayatnya pertama itu? Kan dulu itu kan olahraga biasanya keterampilan. Kebenaran saya datang dari kalangan orang tidak berpunya. Kami 5 bersaudara, yang waktu itu favorit kan tentu main bola di mana saja. Juga yang berpunya main tenis. Saya diajarinlah main catur. Yang ngajarin? Ayah saya almarhum, namanya Pak Ngatijo Adi Prabowo. Beliau bagus main? Enggak, dia hanya tahu jalannya. Bahwa pion ngelangkahnya 2 petak, kalau gajah jalannya, kalau putih diagonal.
Kalau kuda letter L dan aturan yang sederhana. Nah dasarnya juga saya ini nggak terampil Pak Jaya. Jadi kalau dulu kan orang main kelereng atau gundu. Dari sini ke sini aja saya begini nggak kena. Kakak saya yang pertama yang titis dari sana ditampol gini cak kena. Saya bawain kalengnya, kan kalau menang ditaruh di kaleng. Kalau dulu tempolong orang Jawa buat naro gundunya. Naikin layangan, dulu layangan pakai gelasan Pak, jadi dinaikin gelasan itu, jadi orang naikin gini aja nggak bisa Pak, karena naikin layangan tuh susah. Saya duga, minta maaf generasi sekarang nggak bisa. Itu yang paling sulit bikin tali kama. Tali kama tuh ada di leher layangan, ditaruh gini. Oh iya. Nah, kalau tali kamanya nggak seimbang, singit dia. Nah itu kakak saya yang nomor 3, kebetulan udah almarhum, itu yang paling terampil. Nah main apa aja saya nggak bisa, dikenalin ini malah kepeneran, jadi pas. Saya memang bisa. Dari awal Anda merasa nggak bisa Pak, emang udah dicoba main ini loh, Pak, sama ini saya kok cocok. Mulai sudah langsung main, jadi 71 dikenalin. Terus udahlah main di kampung di Jakarta sini. Mulailah saya juara RT, dan musuhnya waktu itu tua-tua. Dan minta maaf, biasanya yang jago tuh orang suku Batak. Jadi kalau udah ngelain dari yang suku itu, wah gempar lah. Dulu kan hidup sangat sederhana. Orang nggak banyak mau. Nggak ada handphone, jadi ya gitu main. Ya ginilah. Dan dari situ, mungkin kalau buat masyarakat sekarang, saya nekuni dari tahun 71 sampai sekarang, sudah 54 tahun. Pekerjaan apa? Dugaan saya cuma Dionne Warwick yang lebihin ini. Dionne Warwick sekarang umur 88 tahun masih nyanyi. Kan kemarin Mbak Titiek Puspa juga udah wafat. Brewery udah wafat. Kita kan dulu punya orang maestro itu. Menciptakan ini yang sekarang sulit. Itu sebabnya di tahun 93 nih saya melompat. Bikinlah saya sekolah catur. Tapi Anda langsung bikin sekolah catur, atau Grandmaster dulu? Grandmaster dulu. Nah itu dia, Anda kok sembunyikan Grandmaster? Iya, jadi perjalanannya panjang Pak Jaya. Nggak apa-apa, itu yang kita. Jadi tahun 72 saya mulai main, menang di RT RW. Iya, terus kelilingan lah. Dulu kan olahraga tuh ada dulu namanya pesta apa yang anak sekolah itu. Popnas, mulai dari antar pelajar sampai saya saya juara junior Jakarta tahun 78. Nah, lonjatan berikutnya tahun 79 saya pertama kali ke luar negeri, ke Puerto Rico. Maklum orang kampung belum pernah terbang, saya terbang Jakarta, Singapura, San Francisco, nginep, San Francisco, New York, naik Eastern Airlines, New York, San Juan. Namanya di sini kita biasa paling top nginep di mes. Kalau mes kan zaman dulu minta maaf ya, kalau sekarang kan anak-anak atlet udah nginep di hotel semua. Kalau dulu mes kan ciduk gini, bawahnya kan pasir, mubal, atau mubal ya, pakai gayung, blung mubal. Kadang-kadang ada cacing kan biasanya. Nah itu saya nginep di Caribe Hilton, di Hotel Hilton di Karibia. Wah itulah. Nah Anda waktu itu ketemu tokoh internasional, tokoh dunianya siapa itu? Ya itu namanya kejuaraan dunia remaja under 16. World under 16 saya nomor 2. Nomor 1-nya orang Iceland. Namanya Karl Thorstein. Orang Rusia, Amerika di bawah. Saya nomor 2. Nomor 3-nya Peru. Nomor 3-nya Julio Granda Suniga, ini jadi Grandmaster hebat. Nomor 2 saya, nomor 1-nya sampai tua dia hanya jadi International Master. Jadi gelar tertinggi itu Grandmaster, Master Internasional, FIDE Master, Master Nasional. Jadi waktu itu Anda belum nobody ya? Masih nobody. Tapi pulang dari situ saya Master Nasional. Terus kemudian tahun 85 saya Master Internasional. Tahun 86 saya jadi Grandmaster di Dubai. Dan saya dapat Dubai sudah ada dulu ya? Sudah ada. Itu ada Olimpiade Catur. Singkat kata ini kan permainan yang mendunia. Ini worldwide game, global.
Lah kalau udah global, minta maaf ada cabang olahraga tertentu kan yang main hanya kayak olahraga ice hockey, yang main kan Ceko, negara-negara dingin. Tapi kalau catur nih, mulai dari yang paling sana selatan Argentina sampai paling utara Iceland, saya pernah. Dari kota besar Paris, New York, Geneva, London, sampai kota kecil. Saya pernah main di Mazatlan, Meksiko. Saya pernah main di San Juan. Saya pernah main di kota kecil Megève. Megève itu di pegunungan di Perancis. Sudah berapa negara yang Anda arungi bersama catur? Bermain catur, saya pergi ke 98 negara, 5 benua. Jadi gara-gara catur ya Anda bisa. Iyalah Pak Jaya, kalau pakai uang sendiri, hidup kita aja terancam kan. Kalau dulu kan kita rata-rata nggak punya. Kalau penyakit orang nggak punya tuh kan minta maaf aja ya. Teman-teman saya itu banyak yang kopoen. Kalau anak sekarang nggak kenal nih kopoen. Kopoen ini juga belum tentu tahu nih. Kopoen itu conge. Kayak bau. Kalau di antara kita ada yang bau, oh ini pasti ada yang kopoen. Penyakitnya kan korengan. Nah, artinya kita kan sekarang harusnya bersyukur nih. Those very scary time was over. Tinggal kita ke depan gimana. Nah dari catur saya juga banyak belajar lah. Saya ketemu pemain Soviet, saya pernah lama di Soviet Soyetski Socialist Republic, saya di USA. Di mana di Soviet Anda tinggal waktu itu? Ya di Moskwa sama di kota-kota bertanding, di Siberia. Anda tinggal di sana? Iya lama, belajar catur, belajar dan bertanding. Saya di Poikovsky, itu di Siberia Tengah, di Neftayugansk. Neftayugansk ini yang tempat katanya pembangkang dibunuh dulu. Para pembangkang dibuang. Saya main di Iceland, main di Geneva, main di Bern. Ya oke, kalau itu saya ada. Tapi di Rusia Anda pernah tinggal di situ? Ya iya, di Soviet Soyetski. Itu maunya Anda sendiri atau Anda? Ya maunya saya. Pak, untuk berprestasi itu orang nggak boleh didorong-dorong. Kalau didorong nggak jadi apa-apa. Itu must come from your heart, from your soul. Lah penyanyi-penyanyi hebat ini kan sambil gini keluar soulnya tuh. Kalau Bapak lihat penyanyi kayak Freddie Vrendel yang rambutnya awut-awutan. Ya. I'll be saya there. nggak perlu saya lihat Anda ini. Jadi Anda seniman sebetulnya. Ya iya Pak. Saya Nah seniman. makanya catur itu apakah bukan seni sebetulnya Pak? Kalau hemat saya ini gabungan antara ini mix antara calculation sama art. Art mencapai keindahan, art menciptakan konflik di papan. Dan ketika kita terdesak, kita nggak boleh menyerah. Ini sifat-sifat kejuangan. Jadi kalau pecatur tuh ya semua warrior. Kita pejuang semua. Ini yang sekarang kalau minta maaf karena saya ada di DPR, ini yang kita menurun. Nah ini yang orang kayak Pak Jaya termasuk orang yang ikut memberikan pencerahan. Semua kan minta maaf motivasinya hampir semua hanya materi. Anda hidup di saya tetap itu masih Soviet Union. Masih Soviet Union, jadi saya tahu konsep komunisme, tapi saya bukan komunis. Nah kalau enggak nanti salah lagi, saya seorang nasionalis tulen. Tahun 1995 saya nomor 2 di BIL, Grandmaster Turnamen. Kalau saya nggak nasionalis, saya udah tinggal di Swiss. Adalah Swiss berpenghasilan paling nggak sebulan 15.000 Swiss franc, 15.000 Swiss franc. 15.000. Tapi saya kan nggak mau. Saya punya ibu, saya mesti di sini, jadi saya masih pulang balik. Tapi kalau pergi sekali melandang 6 bulan, 3 bulan. Itulah sebabnya saya juga berterima kasih sama istri saya. Dia kalau saya pergi nggak marah. Emang hidup saya itu melandang. Harus harus melandang. Nah, problem kita ini kan satu, Pak Jaya. Kita tuh gampang kangen. Nggak makan nasi susah.
Kena babi takutnya ngelebihin nyentuh barang yang bahaya lainnya. Ini kan problem-problem di daerah tertentu kan itu. Singkat kata ya, kalau mau jadi olahragawan itu ya warriors. Warriors itu apa? Menikah dengan tugas. Kalau bahasa kerennya. Tapi kalau buat saya, ya inilah hidup saya. Itu saya ngomong tahun 79. Chess is going to be my life. Oke, 79. Itu di Hotel Caribe Hilton. Tapi 86 saya jadi Grandmaster. Udah terus saya melandang terus. 86, 87 lah. Saya 87. Untuk mencapai Grandmaster itu Anda harus apa yang harus Anda lakukan? Jadi tingkatan pertama saya harus Master Nasional. Master Nasional itu pencapaiannya harus 2 kali. Master Nasional Research, Master Nasional. Terus kemudian jadi FIDE Master tahun 82. FIDE Master. FIDE itu kalau bola FIFA. Dari bahasa Prancis, Fédération Internationale des Échecs. Nah, FIDE Master, baru International Master. International Master nggak bisa sekali, dia harus 2 kali norma. Grandmaster terakhir harus 3 kali norma. Jadi pencapaian di turnamen A dapat Grandmaster Result, turnamen B Grandmaster Result, turnamen C Grandmaster Result. Barulah dia Grandmaster. Jadi tidak ada yang sifatnya nasibnya mujur. Oh, pencapaian itu dia lagi mujur. Tapi benar-benar dia harus di sana dari permainan. Dan ukurannya adalah elo rating. Kekuatan seseorang tuh diukur dari elo rating. Nah, waktu saya cerita saya top 22 itu elo ratingnya itu saya 2620. Itu waktu itu Kasparov 2780. Berapa? 2000? 620. Kasparov 2780. Kasparov 2780, Karpov 2700. Terus satu orang lagi 2700, yang lainnya 2600. Gitu Pak Jaya. Jadi ini serius game. Ini permainan yang serius, minta maaf. Juara dunianya hampir semua suku Yahudi. Yang saya minta maaf bukan saya rasis, tapi ini fakta. Nah, yang sekarang juara dari India namanya Gukesh. Sebelum Gukesh juaranya pemain dari Cina, Ding Liren, tapi ini juara setahun-setahun. Yang kuat tuh Magnus Carlsen. Pasca Kasparov, Kramnik, Viswanathan, Magnus Carlsen. Dari Cina ada ya Pak? Ding Liren, tapi 1 tahun dia juara. Sekarang ada di mana nih? Dia di Cina. Masih? Oh, Cina sekarang hebat Pak. Bagus ya? Cina kuat 2006. Pak Jaya, catur ini adalah refleksi kehidupan. Bangsa yang karakternya kuatlah yang bisa caturnya hebat. Nggak bisa minta maaf bangsa asal sembarangan jadi juara dunia catur. Itu refleksi 3 hal. Pertama dia karakternya kedua pada umumnya pinter. Kalau saya bilang jenius nanti narsis berarti saya jenius. Enggak apa-apa. Nah, terus yang ketiga punya sifat pantang menyerah. Ini catur. Begitu. Tadi sekilas Anda menyebut ini adalah perpaduan seni dengan kalkulasi. Hitungan. Apakah kalkulasi itu menyangkut aritmatika atau matematika? Lebih ke matematik. Iya, jadi misalnya orang main E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6. Nah, ketika kuda F6 dia mulai berhitung, kalau putih jalan kuda G5, ngancam F7 apa jawabannya? Terpaksa D7, D5. Dimakan E kali D5. Ketika ada pilihan dia berhitung. Pilihan pertama jawaban yang benar kuda D4. Itu varian pertama. Varian kedua dia jalan B7, B5. Varian ketiga kuda makan D5. Varian keempat kuda A5. Nah, setiap varian ini kan nggak sendiri, langkahnya nggak tunggal. Jawaban ini ada ini. Jawaban ini. Jadi makin banyak kita tahu kemungkinan makin itu, jago dia. Kasparov is simply much stronger than me.
Karena apa? Dia bisa menghitung 13 varian dengan 13 langkah di muka. Itu Kasparov. Mesin kepalanya kayak engine. Itu nah. Ya, waktu Blue apa komputer Deep Blue. Iya, di Blue itu Anda ngikutin waktu itu. Ngikutin Kasparov kalah. Iya. Tapi memang one day kita semua akan kalah dengan komputer. Tetapi apakah catur akan kehilangan estetika dan keindahannya? Tidak. Iya, iya. Antara manusia dengan manusia main beda antara mesin dengan mesin main. Kalau manusia kan keindahannya dari kreasinya. Kalau mesin semata-mata hanya dari berhitungnya. Calculationnya. Kita nggak bisa ngelawan. Anda pernah ngelawan komputer? Oh ya pernah, sering. Kalau komputer yang kelas murahan ya pasti menang saya. Kalau komputer yang didesain hanya untuk catur kayak Deep Blue, Hayek, Ripka, itu memang mesin aja setinggi ini ya. Itu memang kemampuannya beda. Tapi kalau bertanding secara resmi dengan komputer belum ada yang nawarin. Nanti kalau jamu jago yang nawarin ya mungkin saya akan latihan lagi. Kalau IBM yang nawarin? IBM kan udah kolaps sekarang. Oh iya, sorry. Tapi IBM dulu salah satu sponsor catur sampai tahun 1982. Atau kita cari teman kita dari China ya, yang kuat bayarin Anda, bukan bayar untuk komputernya. Kalau kita sekarang dapat pun nanti kita sumbangin aja ke yayasannya Pak Jaya yang seneng. Tapi yang jelas bahwa pertandingan yang paling menarik tuh manusia dengan manusia. Ada emosi, ada tension, ada penampilan wajah ada gelisah. Ada kelirunya juga. Ya, pasti ada kelirunya. Iya. Kemenangan pun pasti there was a small mistaken dalam the game. Di situ kan kita belajar part of the game. Di kehidupan kita juga pasti ada salahnya. Iya, iya. Dan justru kemampuan kita untuk mendeteksi kekeliruan itu penting sekali. Iya. Jadi kalau konsep di saya di samping kagum pada tapi iri saya terus ya. Dan jadi Anda bisa menjelajah alam pikiran ini melalui catur dengan demikian indahnya gitu loh ya. Iyalah, kalau catur ini kan perang fikir, Godsun Fikri. Kalau teman-teman yang itu tapi Anda waktu pernah berhadapan dengan Karpov dan Kasparov ya? Karpov pernah, Kasparov, Yusupov, Dolmatov, all the top 20 itu. Baratnya Nigel Short. Tapi dengan yang ini anak muda Norwegia itu dia baru grew, saya sudah mendekati pensiun. Tapi I knew him. Di tahun 2004 kita bertanding di Hotel Al Mahari di Libya. Libya. Itu kejuaraan dunia. Juga di Libya. Iya, kita datang disuruh siap jam 2 kejuaraan dunia. Babak pertama musuh saya namanya bukan musuh lah, lawannya Alexander Alekseyev, juara Rusia waktu itu. Karena Rusia udah pecah. Menggunakan bukan musuh itu lawan. Kalau musuh kan ada hit di kebencian. Ini lawan kan harus kita taklukkan. Jadi kita udah disuruh standby jam 2, tapi hari itu dipastikan tidak ada pertandingan. Nunggu orang yang namanya Muammar Gaddafi. Gaddafi datang jam 6-an, setengah 6 lah, 3,5 jam nunggu. Ini Grandmaster top dunia, tapi dilarang juga keluar. Ya mau nggak mau kita datang akhirnya, tapi itu berkesan kan. Beberapa tahun kemudian dia akan dibunuh oleh peradaban yang keliru. Nah, kalau di catur ini kan kita belajar perang, belajar melakukan semua kekerasan, tapi nggak kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, apa kaitannya dengan anak muda dari yang sekarang sedang ini Carlsen itu siapa? Magnus Carlsen kan datang dari kota kecil di Norway, bukan di Oslo. Tapi pernah itu di situ ketemu Anda? Oh, Carlsen main juga di Al Mahari. Iya, waktu itu saya juga memberi perhatian. Dia babak pertama menang lawan orang dari Georgia yang di atas kertas jauh lebih kuat. Namanya Zurab Asmai Parasvili. Georgia. Georgia itu pecahan Soviet yang di Asia Tengah. Ibu kotanya Tbilisi. Orang bilang Tiflis.
ini yang orang Tiflis ini jauh lebih kuat, kalah sama anak kecil itu waktu dia umur 11 tahun. Terus soon dia jadi orang paling kuat. Jadi dari 2004 dia 2013 juara dunia. Ngalahin Anand di Madras. Nah, semua orang-orang hebat ini rata-rata saya juga akhirnya menyadari Pak Jaya. Ibarat mobil saya tuh cc-nya cuma 4.000. Orang-orang ini yang juara dunia cc-nya 6.000 dan turbo dan 4-wheel drive. Saya hanya bisa menang lawan orang-orang ini yang luar biasa itu kalau ibaratnya mobil tuh masuk-masuk gang ke varian saya. Tapi kalau sama-sama tol, gitu habis. Tapi Anda kan 4 kali ngalahin. Oh iya, Karpov. Ya. Itu bagaimana riwayatnya? Ya saya ngalahin itu pertandingan kan sistem gugur. Kita main di Kapdak. Itu di babak perempat final. Main di mana? Kapdak. Kapdak itu di kota besar Perancisnya Béziers. Béziers tulisannya. Béziers itu on the border ke Barcelona. Saya itu di Riviera. Saya tahu dunia, tapi sekarang setelah kenal Anda, saya nggak tahu dunia. Itu di Riviera, jadi Mediteran. Jadi Nica, jadi itu daerah. Oke, Anda main di situ. Di situ saya menang. Mainnya kan 2 game. Iya. Babak pertama saya menang, babak kedua saya kalah. Itu partai lama, partai 3 jam tuh main 2 hari. Jadi 5 jam kali 2 hari, terus partai catur cepat 25 menitan. Dia menang, berikutnya saya balas. Jadi 2-2 di terakhirnya main 5 menitan, saya pertama remis, keduanya kalah putus. Perempat final dia masuk semifinal, akhirnya dia juara. Terus kemudian tahun 97 ketemu Karpov di Jakarta, draw main 6 kali. Partai pertama draw, partai kedua saya menang, partai ketiga dia menang, partai keempat remis, kelima remis, keenam remis. Terus main 5 menitan, 4 babak. Partai pertama remis, kedua menang, ketiga menang. Jadi dia menang. Itu waktu tahun 97. Nah, menurut Anda menilai diri Anda waktu itu bagaimana? Waktu Anda berhasil mengalahkan seorang Kasparov. Karpov waktu itu. Ya kalau saya senang dan minta maaf waktu itu kan medsos belum semasif sekarang, jadi pemberitaannya juga di halaman 1 Kompas dan juga Metro Mini Batak-Batak itu bilang, wah si Utut kalahin Karpov. Dengarnya senang juga. Si Utut bisa kalahin Karpov, ya begitulah. Jadi artinya saya tuh merasa I have to give it a shot one more time. Tapi ternyata hidup ini ada cc-nya. Ada ya kemampuan kita the most di situ. Jadi 93 balik dari New York. Itu kan 97, sebelumnya 93 saya balik dari New York bersama Pak Eka Putra Wirya, Christianus Lim, kita bikin sekolah catur inilah. Nah, kenapa? Untuk menjadi seorang kayak saya, otodidak itu susahnya setengah mati. Energi yang dikeluarin susah. Ini ibaratnya kuda dipacu, dikasih dedek, makanan yang pas, shoot gitu. Ama yang kuda nyari rumput sendiri kan beda. Tetapi hidup ini memang gitu. Ketika tantangannya nggak seberat orang pendahulu, juga challenges-nya kan beda. Jadi murid saya itu Susanto Megaranto jadi Grandmaster. Saya bilang, jadi Anda setelah itu memproduksi Grandmaster? Iya, kan banyak, ada Susanto, ada Iren Karisma, ada Medina. Medina Wardah Aulia itu perempuan, Iren juga. Terus ada generasi sekarang Novendra. Hanya kan problem sekarang ini too many distraction. Tapi maaf kalau saya loncat. Kenapa kok juara dunia perempuan nggak ada yang bisa ngalahin juara dunia lagi dalam catur? Saya juga nggak tahu, ini mungkin kebesaran Tuhan. Padahal kalau ini tapi kan memang betul ya? Betul, kalau ini kan sebenarnya bukan olahraga fisik ya. Iya. Artinya banyak perempuan hebat yang menemukan uranium, Dr. Marie Curie.
Iya. Orang Poland. Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega presiden, ya. jadi 5th presiden. Ya, tapi kalau catur memang kelihatannya. Dugaan saya nih, Iya, nggak dugaan. apa-apa. Belum ada penelitian, dugaan saya perempuan banyak dalam bertanding itu perasaan. Oh, Jadi artinya dalam main catur itu perasaan kalau jangan. perlu dibunuh. Oh, Jadi nalar berpikir sama insting aja dicepetin. Iya. jadi kayak robot. Bukan robot, kan ini juga ada seninya tadi. Ya, makanya. Tapi ini kan kalau perasaan kan kadang perempuan kan ada momen tertentu mainnya bad mood, ada momen tertentu terganggu. Kan kadang ada lawan yang menyebalkan kan. Ya, belum main udah ada yang begitu, Itu Carlsen ya, pinter. terus ada yang begini, ketombeknya jatuh. Kalau zaman saya dulu kan orang rokok, ada yang rokok sigar, ada yang disemprot. Nah dulu terlalu banyak dispute dan sejak 92 rokok dilarang. Dulu bukan 92 malah 90. Kalau dulu kan pemain kita almarhum Edi Handoko, almarhum Benny Kileng, rokoknya Ji Samsu, sininya dikasih PPO, tahu nggak? PPO itu yang hijau, yang baunya semeriwing. Kalau minta maaf anak sekarang mungkin nggak tahu PPO, anak saya juga nggak tahu PPO. Jadi diginiin kan, terus juga suka meletek kan itu, karena clove tembakau, plak gitu, suka meletek ke sini. Kalau yang paling legendaris kan Mikhail Tal. Ini juara dunia dari Soviet, aslinya Latvia. Dia kalau ngerokok begini, saya ketemu dia 4 kali, kalah sekali, remis 3 kali. Saya main di Iceland, kalah, dia begini. Terus tuh rokoknya kan putih dia, abunya sampai jatuh tuh ke papan. Kan nggak mungkin kita giniin. Kalau kita giniin kan buahnya berantakan, ditiup apa dah. Coba moto-moto. Gila ya. Tapi itu jenius Mikhail Tal, dia wafat tahun 92. Tapi Anda akui Anda terpengaruh. Ya ada keselnya, tapi bukan itu saya kalah, emang kalah ilmu. Memang ya. Kalah ilmu. Apa? Kalah ilmu apa? Ilmu bacoknya. Kalau orang tuh bacoknya lebih kenceng gitu. Kejam. Iya, kalah saya. Kalau petinju itu pukulannya lebih keras dia. Kayak Tyson. Ya kayak Tyson. Kalau kita misalnya dipukul, misalnya minta maaf lah, Mike Tyson berhadapan dengan Tony Tucker. Tony Tucker mukul, Tysonnya diem. Tapi begitu Mike Tyson mukul gitu, ngeletak orang. Itu ada ya? Ya memang begitu. Ya kok. Itu real. Dicatur kan. Jadi semangat membunuh itu penting. Tuh kalau dicatur bukan bunuh lah. Kalau bunuh nanti orang nggak ada yang berani main catur ya. Semangat untuk mengalahkan. Itu harus keep alive. Nggak boleh kita nggak tega gitu. Saya tahun 93 main di Liechtenstein. Liechtenstein itu negara kecil antara Austria, mungkin Pak Jaya pernah ke sana. Itu Fürstentum. Fürstentum itu kerajaan. Kalau bahasanya orang Kemlu, kemahapatihan. Jadi semuanya duitnya Swiss franken, hanya kartu posnya aja. Jadi di babak ke-9 saya ketemu Rusia. Namanya Alexander Baburin. Saya waktu itu 8 babak 7 poin. Sebenarnya saya butuh remis saja untuk juara. Saya pegang hitam. Jadi dia kalap menyerang saya. Kalau orang langsung main bacok aja. Akhirnya ada poin, akhirnya dia yang saya bacok. Ini bukan narsis, itu salah satu game yang dianggap pernah terbaik ada di Liechtenstein. Nah, saya dikasih medali emas, emas beneran. Yang ngasih bukan emas sepuhan kayak kita dapat medali di PON atau SEA Games. Itu emas beneran dan yang ngasih pangerannya. Liechtenstein. Waktu itu di kotanya di Vaduz, ibu kotanya. Tulisannya Vaduz, bacanya Vaduz. Intinya itu. Nah, itu beberapa yang Kenapa menarik. Itu dinilai satu pertandingan yang paling indah dalam sejarah? Di partai itu di Liechtenstein saya ngorbanin kuda H5G3 skak, H2 makan G3. Kalau mau saya pasang saya bisa. Kalau mau saya contohin.
di papan ini. Iya, Boleh? iya. Oh, boleh. Kalau Nggak boleh. nggak boleh lah. Enggak, kan ini supaya juga publik tahu apa keindahannya, tapi tahu teman-teman bisa nyorot enggak. Ya ini kelihatannya semua kameramen ini pecinta catur semua. Enggak, kan enggak. Biasanya kita gini tinggal tidur mereka loh. Jadi begini nih. Nah, ini saya kasih ke ini supaya gampang tuh bisa ditekuk. Oh, nah gini. Nah, waktu itu saya pegang hitam. Nah, ini saya Menteri A8, dia musuhnya Raja Apa H1. Ya, ini harus kalau pemain mau kuat. Nah, begini. Jadi Anda Ini ingat A5 posisi B2. ini, Anda ingat? Iya, ini posisi 93. 93 tuh berapa tahun lalu? 28 tahun lalu kan? Ingat. Iya, ingat. Buat Anda tuh lumrah, itu biasa ya. Loh, partai tahun lebih dari itu saya ingat. Tapi apakah orang kayak Kasparov nggak inget? Ya inget banget. Lebih inget dia gitu loh. Itu lawan Anda yang ada batok itu kan dari mana? Dari Rusia. Ada di mana? Oh, sekarang dia tinggal di Ireland. Jadi pasca Soviet pecah kan mereka terbuka peluang, mereka tuh cari hidup sendiri-sendiri. Nah gini, ini benteng. Ya. Nah ini gajah. Nah nih sedikit. Nah, ini ada benteng di sini. Putih Raja H1, Menteri E2, benteng F1, D1, gajah D3, E3, kuda C4, pionnya B2, A5, E4, F3 gitu. Nah ini saya jalan. Ada hitam? Iya. Kan kalau dia diem aja, saya diem aja, dia mau jalan gajah makan C5, kuda D6. Kan begitu. Nah ini dia nggak ngitung. Kuda K5, G3, skak. Oke. Ya kan terpaksa dimakan. Ada pion. Iya. Kalau nggak dia makan, ini kan skak seter. Nah, lawan Anda nggak duga? Nggak duga dia makan. Kan hilang kuda satu nih. Dan tapi apakah ini masa dia demikian tolol gitu? Bukan tolol, ada langkah yang kita sebut finesse. Finesse itu langkah yang hidden, yang nggak gampang ditemukan di papan catur. Itu namanya finesse. Nah, tapi ya dia masa oh ya sudah dia makan gini skak. Ini kan skak nih. Bagi yang ngerti itu. Terpaksa harus pindah kan? Oke. Nah, saya jalan ini. Raja E8 E7 skak. Bukan skak ini. Inilah yang disebut finesse. Sekarang putih nggak apa. Udah kehilang kuda, nggak ada ancaman ini. Tapi sekarang putih mau jalan apa? Gajahnya pindah nggak bisa, ini open. Baburin jalan ini, mau makan pion ini. Nah ini langkah saya, dibuang. Skak. Lo benteng dikasih gratis. Makan. Saya skak lagi. Wah, ya terpaksa nggak ada jalan lain. Kesini lagi. Saya kasih lagi gratis. Kok. Nah. Dimakan. Nah ini udah benteng 2 sama tapi kuda. Anda sudah ngitung ketika kuda G3 tadi. Tapi yang paling sulit nyari langkah ini tadi, finesse. Nah itu Anda juga nggak tahu kenapa. Ya, ini kan seni. Nah ya Anda nggak tahu juga. Nggak tahu waktu itu, tapi Anda perhitungan waktu nyekak ke sini udah tahu ada langkah ini. Kalau nggak berani, karena hilang kuda. Ini tuh saya skak ini. Kok. Mat. Checkmate. Nah itulah langkah ini yang tadi indah, diawali kuda. Tapi ketemu langkah ini susahnya bukan main. Nggak ketemu langkah ini ya kalah. Tapi jadi ini bukan nekat. Sia-sia ya? Iya, ini namanya presisi. Jadi kalau ini ibarat yang sekarang minta maaf, kemampuan dicatur persis kayak di perang. Kalau kita ngikutin perang Iran-Israel, Iran juga menembak rudalnya nggak nyampe 10 menit, jarak 2000 kilo sampai. Nah ini kan, itu novelty, langkah baru. Nah kayak gini, yang penting kita terus belajar terus. Ini kan mati ini. Ini contoh begini. Ini yang legendaris. Dan itu kreativitas nggak ada batasnya ya? Kreativitas unlimited.
Tetapi kreativitas pasti mati kalau ketika kita otomatis hanya mengejar materi. Wah, kalau kita hanya mengejar materi, nanti kalau gua kalah pulang gua nggak bawa duit nih. Mana berani kita jalanin ini? Jadi Anda sebetulnya sudah perhitungan ini resiko ya? Ya risiko, tapi kan saya ngelihat, oh coba di posisi gini, ini kan yang disebut force variation, varian paksa. Dan langkah ini nggak mungkin. Nggak gampang diduga. Langkah seperti ini nggak gampang. Nah, Anda didetek. kata Anda menjadi lawan Anda sendiri. Ada nggak cara untuk mengalahkan Anda? Kalau saya yang pegang putih, Iya. ya kan ngalahin kan nggak bisa satu langkah, proses panjang, direncanakan, disudutkan, dikandangin lah, seperti ini kan begitu. Beautiful ya. Ya tapi untuk memahami ini kan perlu Nggak bisa, ya itu kalau Anda. kayak pemain piano kan yang dulu Pak Jaya bawa dari Bratislava begitu. Ya itu kan nggak gampang. Kalau dengar lagu Bohemian Rhapsody, bagaimana ceritanya tuh? Iya. Lagu bisa panjang dan bagus. Saya nggak tahu Pak Jaya tahu nggak lagu itu. Iya. Tahu kan, Mama, wah itu. Nah ini contoh. Anda punya nggak lagi contoh satu lagi yang indah seperti ini? Nah contoh bagaimana saya teledor. I'm also human. Ya, ini terjadi tahun 1992. Lawan saya orang yang sangat terkenal, namanya Viktor Korchnoi. Korchnoi itu tahun 78 melawan Karpov, main di Baguio City dengan segala konsep perang dingin waktu itu, Soviet lawan Barat. Nah begini nih, ini kan saya tinggal menangnya aja. Saya menteri lawan benteng, raja 2 pion, putih raja di sini raja G3. Posisi gini, Korchnoi langsung jalan A4, A3, cepet. Dia jalannya dicepetin, trak. Ada keselnya saya nih orang, itu waktu kan udah tua dia udah 63. Saya waktu itu 28, kok begini nggak nyerah. Kalah benteng, ada keselnya saya. I could not forget this situation. Dia jalan gini, trak. Terus saya nggak pakai mikir langsung makan, jebret. Dia makan lagi, jebret. Lah ini yang disebut remis. Karena ini yang disebut fortress, benteng yang nggak bisa dibongkar. Seandainya waktu itu saya tenang sedikit, kan saya tinggal jalan gini, skak, raja ke sini, saya ke sini, baru ini dimakan. Kok Pak Utut bisa bego gitu? Ya mau dibilang apa? It is happen. Kekeliruan pasti ada di lapangan. Itu journey. Tapi sejelek-jeleknya Anda, Waktu itu remis. tapi masih remis kan? Ya akhirnya begini Pak, menteri lawan benteng kan nggak bisa kalah. Cuman kan nggak bisa. Saya gini, dia gini. Dia jalannya ini aja. Raja saya sampai sini, dia skak. Ini skak, sini skak. Ini nggak bisa maju. Nah ini catur susah, seandainya ini pionnya di sini saya menang. Tapi ini kan ini hanya bisa menang kalau dia blunder gini, saya congkel dari sini. Tapi ini ada blunder atau kekeliruan tuh yang could be, itu kalau memang sulit. Kalau ini kan terlalu mudah. Anda sendiri nyesel? Nyeselnya seumur hidup. Nyeselnya kalau the best regret dalam bermain catur ini. Versus Viktor Korchnoi 1992. Nah, ada yang lebih konyol dari ini, ada nggak yang Anda lakukan? Atau ini paling konyol? Ini menurut saya yang paling konyol, menyakitkan, karena dia kan kalau petinju nih, Korchnoi ini Muhammad Ali gitu, orang hebat di catur. Jadi itulah momen-momen seperti itu. Tapi begini, sebetulnya masih banyak yang saya ingin belajar dari Anda. Cuma begini, ada satu yang saya kagum pada Anda itu adalah karena Anda mendirikan sekolah catur. Itu kenapa? Anda kan waktu itu kan sedang berjuang untuk diri Anda sendiri. Iya, untuk kan, jadi top player lah.
Ya perjalanan hidup kan, ada sahabat namanya Eka Putra Wirya, dia pemain catur kebanyakan lah. Tidak juga bergelar master nasional, tapi dia hobi dan sangat cinta. Satu lagi ada wartawan Kristianus Lim. Saya bilang, ya kalau ini kita nggak bikin sekolah catur, kita nggak akan pernah mengejar ketinggalan kita. Di Rusia, di Soviet Union ada the Soviet School of Chess. Nah, the Soviet School of Chess itu para juara dunia berkumpul. Kalau para juara dunia kumpul kan ilmunya macam-macam tuh. Waktu Karpov lawan Korchnoi 1978 di Baguio City itu sekitar 200 kilo dari Manila di pegunungan, kayak kita di puncak. Itu mereka udah punya OB van. OB van tuh mobil yang kayak di sini buat siaran langsung, dan itu udah terhubung dengan para juara dunia Soviet yang dulu. Ada Mikhail Tal, ada Boris Spassky, ada Mikhail Botvinnik, ada Vasily Smyslov, semua mengikuti pertandingan. Kan sempat waktu itu sampai partai ke-32 draw 5-5. Baru di partai ke-33 Karpov ngalahin Korchnoi. Itu luar biasa dulu pertarungannya. Ini ya Korchnoi yang tadi saya remis itu. Itu tahun 78, kemudian 14 tahun kemudian saya bertanding juga sama dia di Manila. Tapi itu Olimpiade catur. Indonesia lawan Swiss. Kan kalau Olimpiade tuh beregu, kita main 4 papan. Papan saya pertama saya lawan Korchnoi, papan 2 almarhum Grandmaster Edi Handoko lawan Beat Sugar, papan 3 Salor Sitanggang lawan siapa, papan 4 almarhum Nasib Ginting lawan orang sana. Waktu itu kita menang 2,5, 1,5. Kalau saya menang, kita menang 3-1 sama Swiss. Jadi ya begitulah. Bahwa olahraga ini sepi penonton, iya. Karena dijelasin juga nggak ngerti, apalagi soal keindahan. Certain levels of understanding yang bisa mengerti. Ya kayak tadi saya betul, walaupun saya awam tapi I feel itu the beauty. Iya, karena apa? Nah sekarang kan problemnya kita juga makin, dulu kita pelukis lah, punya Basuki Abdullah, punya Avandi, punya Sujoyono, punya siapa? Wah, hebat lagi itu Sujoyono, Basuki Abdullah. Nah sekarang nggak ada kita, pelukis makin banyak. Dulu kita punya Om Steve Lim, Teguh Karya, Syuman Jaya, punya siapa lagi, Arifin Senur. Sekarang kok kita makin sedikit memproduksi. Artinya dunia kan makin menghargai materialis saja. Nah sementara karya seni makin ditinggalkan. Nah ini yang saya juga belum ketemu jawabannya. Tapi Anda bikin sekolah catur 93. Nah itu untuk mengejar ketinggalan. Anak-anak kita, bahasanya saya akselerasi. Dan Anda melihat ini sekolah catur yang Anda dirikan sudah banyak menghasilkan pemain. Contoh ada Grandmaster Megaranto, Grandmaster Novendra, ada Grandmaster wanita Irin, Dewi Citra, Grandmaster wanita Medina. Tetapi kita sekarang makin tertinggal dalam persaingan dunia. Tapi ini kan di semua cabang olahraga Pak Jaya. Minta maaf, badminton juga udah. Kita bukan the powerhouse lagi. Dulu kan ada sweeping smash. Lim sweeping kalau mau nyemes jam dulu. Cuak, pang. Kan tadinya orang nyemesnya kakinya diangkat dikit, sweeping kan naik, cek. Itu kan kalau teorinya fisika itu kan massa kali kecepatan. Dengan dia naik kan massanya lebih tinggi. Jadi semesanya smash king, smash. Ada Rudi Hartono yang stylish. Ground stroke-nya hebat. Ada II Sumirat yang nyentrik. Ada Tan Hirok yang tidak bisa dikalahkan dan tidak mau dikalahkan. Ada Ferry Sonovit. Nah, dunia olahraga kan dunia yang secara profesi kurang menjanjikan dibanding bisnis toh. Kalau kita di gedung bursa udah bergaji. Kalau dulu hidup kan kita dulu melarat tapi kita nggak pernah ada bansos. Jadi we don't feel that we are poor. Everything okay. Jadi kita jalanin aja. Bansos itu menyadarkan kalau kita miskin ya. Kalau kita dapat bansos, gua miskin ini. Kan begitu. Tapi kan problemnya sekarang who can stop?
nobody can stop. Karena kan bansos jadi alat elektoral. Nah, tapi kan kalau di Sovietski Sosialis Republik, sekali lagi saya bukan komunis, bahwa bantuan itu adalah fasilitas. Dari zaman dulu itu, tahun 80-an itu di sana semua orang rumahnya ada air panas, pakai gas di rumahnya, tali pun murah, tram itu 75 rubel. Waktu itu Metro Mini udah 300 rupiah. Tapi masih bayar ya? Bayar tapi murah, tapi bagi orang tertentu gratis. Nah itulah yang saya bilang facility. Pendidikan kan hebat. Mereka ilmu metalurginya the world best. Makanya pesawatnya kan Tupolev, Sukhoi, Antonov, Ilyushin, itu engine-nya bagus semua. Anda dari tadi bicara Uni Soviet. Karena saya main catur. Oke, tapi lokomotif catur dunia itu Sovietski Sosialis. Tetapi tadi sebelum pertemuan ini kan saya tanya, pecatur yang paling Anda kagumi siapa? Bobby Fischer. Jadi Bobby Fischer ini spesial memang ya. Dia datang dari bukan kultur catur. Dan dia pernah menang 6-0. 6 game menang 6-0 lawan Ben Larsen. 6-0 di babak perempat final lawan Mark Taimanov, Grandmaster Soviet. Bayangin 6 kali main, 6 kali orang dipukul. Kalau petinju tuh ngelebihin Mike Tyson dia. Kenapa? Ya memang dia memang hebat ya? Satu hebat dan... Anda belum pernah ketemu dia ya? Belum pernah, karena beda generasi dan dia kan juara dunia 1972. Waktu itu dia ngalahin Boris Spassky di Reykjavik. Saya baru start belajar catur. Dan dia nggak main lagi, dia main lagi tahun 92 di Svetistevan, itu di satu pulau di Montenegro, dulu Yugoslavia. Di Montenegro itu dia main, tapi lebih untuk friendship eksibisi. Lawannya sama Boris Spassky lagi. Kalah lagi. Menang Bobby Fischer lagi. Tapi sekali lagi, Bobby Fischer membawa revolusi di catur, yaitu soal aktivitas buah dan speedy, kecepatan. Sementara kalau Soviet fundamennya kan strategic positional. Dan itu dibuktikan oleh Fischer di game ketiga lawan Spassky di Reykjavik. Main Benoni, kudanya H5, Spassky ada gajah di H5, dibikin pionnya tumpuk. Nah yang ketika kalah sangat menyakitkan. Dia begini. Nah ini kan dulu Fischer kalahnya Mas Spassky seperti ini. Tapi Anda hafal. Ya mau. Nah apakah Fischer nggak pernah salah? Ya pernah. Begini Fischer jalan makan ini. Di trap sama Spassky. Gajahnya nggak bisa keluar. Oke. Jalan begini, di trap. Kalau ke sini dia gini, dijaga. Dia makan, kalahlah. Gajah lawan 2 pion. Ini ke babak pertama. Mainnya 24 kali. 24 kali main putih hitam. Jadi di catur juara dunia tuh, di olahraga lain, juara dunia adalah juara di satu turnamen yang bisa ada laki. Tapi di catur, you must be much stronger than your challenger. Mainnya 24 kali. Mana ada kebenaran. Fischer memang much stronger. Babak kedua dia kalah WO sengaja. Babak ketiga menang dengan Benoninya tadi. Dan seterusnya. Artinya Fischer memang dikasih talenta Tuhan juga, the greatest ever. Apakah pemain catur bisa dibentuk? Tetap maestro itu lebih banyak terlahir, tapi orang kuat bisa kita bentuk. Kita kan nggak ketemu lagi kayak jenderal yang di MacArthur. Ada jenderal Norman Schwarzkopf waktu Desert Storm. Tapi kan yang mengerikan kan Jenderal MacArthur.
Kan nggak ada lagi Napoleon Bonaparte. Tapi kan selalu ada generasi penerusnya. Maestro-maestro yang lahir dulu tuh memang luar biasa. Nah sekarang environment-nya makin bagus Pak Jaya, pertandingan makin banyak. Tapi konsentrasi orang kan distraction-nya banyak. Mobile phone, lifestyle. Nah, kalau Anda melihat sekarang, percaturan catur di Indonesia masa depan. Ya, kan temanya kita kan masa kini. Saya baru tahu temanya. Oh ya, makanya. Nggak tahu saya temanya. Menurut Anda gimana? Menurut Anda? Saya tuh cuman gemes gini. Ini Republik nih orang pinter nggak kurang-kurang. Yes, betul. Yang jenius juga banyak. Kalau main beregu nggak gampang. Karena bangsa ini nggak gampang diorkestrasi. Bangsa ini biasa kerja sendiri-sendiri. Makanya konsep gotong royong itu konsep yang paling ideal, tapi ngejalaninnya kan nggak gampang. Nah, gemes aja. Ini kan cuman butuh orang yang tekun luar biasa, dedicated all his life. Kalau saya bukan dedicated lagi, devoted. Devoted itu devotion. Kayak orang memilih jadi pastor, jadi pendeta itu kan devotion. Pilihan hidup yang nggak mudah. Hanya butuh dua itu. Kalau environment-nya, latihannya, kebenaran saya sekarang ketua umum Percasi, tapi tahun depan sudah enggak, karena saya membiasakan 2 periode saja, karena kalau terus-terusan nanti orang lain dianggap nggak pinter. Jadi hanya itu sebenarnya. Tantangan masa depan apa? Lifestyle. Kemasteran, keahlian, expertise yang sangat tidak akan bisa didapat tanpa ada devotion. Setidaknya passion. Nah ini yang hilang. Atau very rare. Begitu. Anda melihat nggak ada, itu kan suasana keseluruhannya. Tapi Anda lihat nggak seperti Anda mau mengundurkan diri sebagai ketua Percasi. Nah, kalau Anda tinggal kan makan. Kalau ngajar kan saya masih. Kalau ngajar kan hobi saya. Dari anak-anak main di Budapest saja tahun 2023 yang lalu, masih 2024 Oktober yang lalu masih saya analisis. Yang menang aja saya analisis, apalagi yang kalah. Bahasa di catur postmortem. Salah satu murid kita namanya Chris Reinhardt, babak terakhir menang lawan Libya. Menang lawan orang Libya. Babak terakhir Indonesia lawan Libya itu kan gamenya 11 di babak ke-11. Seandainya remis kita ke drop banyak. Tapi kita juga anak muda ini yang penting bertanding aja, nggak usah ditargetin lu dapat ini, dapat ini. Bangsa kita tuh kalau ditargetin burden, beban. Kalau dibiarin bebas malah bagus. Ini contohnya, menang aja saya analisis. Apalagi kalah. Kan gitu. Ini pemain kita. Kemarin mainnya bulan Oktober di Budapest. Nah, ini belum Grandmaster, sama-sama pemain kelas tengah lah. Tapi anak kita masih muda, mereka juga masih muda. Nah ini posisinya gini. Nah. Putih orang kita si Chris. Chris jalan ini, lawannya makan ini. Chris makan E6 skak, F makan E6, Menteri makan E6 skak, Raja D8, Menteri G8 skak. Nah ini main catur susahnya ini Pak Jaya. Dia ada pilihan Raja C7, D7, E7. Yang benar ini. Ini kan kayak aneh. Kok bentengnya dibikin gratis. Tapi kalau ini malah remis. Dia makan ini, skak sini, ke sini, skak ke sini. Ini yang namanya skak abadi. Nah tapi catur susahnya gini, kalau ke sini dia jalan ke sini, kalah lagi hitam dia gini. Nah ini memang terlalu teknis. Artinya yang menang pun kita analisis. Evaluasi adalah part of the kemajuan. Nggak mungkin kita nggak ngomong kemajuan tanpa evaluasi. Ini yang menang aja saya analisis.
apalagi yang kalah. Ini contoh. Bayangin ini ke sini ini wajib makan skak, makan skak, ke sini makan skak. Jawaban yang dia jalan ini salah. Lawannya dimakan skak, makan ini jadi menteri skak. Kalah. Inilah pion. Ini gunanya tadi menteri ada 2. Kalau tadi ini kan bidaknya ini yang disebut promosi tadi. Itu Pak. Kalau masa depan catur Indonesia kok saya yakin ya. One day ada juara dunia. Juara dunia tuh world number 1. Kalau udah juara dunia di catur tuh undisputed. Karena dia harus ngalahin lawannya. Kalau dulu 24 babak, sekarang 12 game. Saya lawan Pak Jaya main 12 kali, 6 kali putih, 6 kali hitam dalam waktu 3 minggu. Karena ada verlopnya, ada istirahatnya. 2 babak, verlop sehari, 2 babak, verlop sehari. Jadi 4 game itu waktunya udah 6 hari. Gitu. Anda pernah punya, bukan musuh, lawan yang Anda takuti? Ya saya banyak kalah, itu namanya nemesis. Nemesis. Lawan orang itu nggak doyan aja gitu. Mungkin ilmunya nggak kalah, teman lawan itu nggak cocok gitu gayanya. Itu lawan Inggris David Nigel Short. Itu Anda nggak pernah menang? Menang ada tapi banyak kalahnya. Apa gayanya dia apa? Sama Viswanathan Anand. Oh. Saya juga banyak kalah. Itu kalau petinju kayak Mike Tyson disuruh duduk papuk. Tapi kalau lawan kelas kayak Muhammad Ali yang masih ngelawan saya. Karpov kan lebih kayak Mike Tyson. Karpov lebih kayak Muhammad Ali, Kasparov kayak Mike Tyson. Jadi itu di catur namanya nemesis. Kalau di badminton yang mungkin orang umum ngelihat, Morten Frost Hansen dulu banyak kalah sama Icuk Sugiarto. Icuk sama Yang ditomatin, diayamin, kalah terus Cuk. Karena nggak cocok, itu namanya nemesis itu. Sebaliknya Morten hajar terus Yang tuh kidal pemain itu. Sui King lawan Hansian juga banyak kalah, kan begitu. Rudi Hartono pernah kalah sama Swanbury. Olahragawan itu problem utamanya juga personal life-nya kan harus balance. Karena kan kita seniman, olahragawan tuh kan hidupnya high pressure. Ditonton orang harus gitu. Itu nggak gampang. Wah, ini kalau dilanjutin sebetulnya bisa seminggu nggak berhenti ya. Karena saya begitu banyak yang Anda miliki, yang saya bisa banyak belajar. Nah, segera kita akhiri justru dengan pertanyaan saya kan terbatas. Pertanyaan saya jelas terbatas karena saya kan bukan profesional ini kan, artinya. Nah, apa yang belum saya tanyakan? Tapi menurut Anda perlu kita ketahui sebagai penutup. Syarat fundamen apa untuk jadi pecatur atau olahragawan kuat? Oke. Kalau dulu anatomi pemain catur, olahragawan tuh pasti orang menengah bawah. Anak orang kaya nggak tahan menghadapi kekalahan. They could not resistance. They cannot afford. Kekalahan itu menyakitkan. Dan hanya orang yang nggak punya yang tahan dengan kekalahan. Nah, syarat ini satu, jadi artinya bahan baku kita dari yang terbatas tadi. Saya nggak bilang KW2 ya, tapi yang terbatas. Nah, kalau ini bisa, kalau kita kaya Pak Jaya, anak kita cuman pilihannya 2, hebat sekali atau blangsak, ngabisin duit kita, cucu kita udah nggak punya apa-apa. Jadi kalau kayak Ibu Mega tuh udah hebat sekali, ada Bung Karno, ada Bu Mega, ada Mbak Puan, ada Mbak Pinka, ini udah generasi keempat, vierde generasi. Biasanya generasi ketiga kan lost. Nah sekali lagi syarat objektifnya yang harus kita bangun. Pertama,
manusianya datang dari menengah atas sehingga gizinya terpenuhi. Yang kedua, sifat kejuangan, ini mental karakternya. Ini yang menurut saya yang paling susah. Makin ekonomi makin bagus, biasanya nggak ada orang mau mati-matian. Ya. Coba Bapak cari petinju sekarang, dulu ada Wim Gomez juara. Sekarang mana ada, apalagi kita. Kan latihannya dipukul pasti banyak Pak. Kan nggak dipukulnya pura-pura, latihan pukul beneran. Kalau pakai sansak latihan supaya speed, tapi kalau latihan pukul beneran hampir nggak ada. Di Amerika juga petinju makin sedikit. Iya betul. Nah sekarang sekarang Amerika nggak punya pecatur ya? Ada, tapi bukan asli mereka. Satu Hikaru Nakamura, tapi nggak world best. World top 10 lah, ada Hikaru Nakamura, ada Wesley So, orang Philippines yang emigrated ke sana. Nah, Filipina caturnya bagus. Kuat. Dulu Eugene Torre Asia's first Grandmaster. Anda pernah? Saya menang banyak sama Torre. Plusnya mungkin 15 ada. Saya menang lawan dia pertama tahun 83 di Patra Jasa di Bali, 86 di Lugano. Saya kalah 88 di Thessaloniki, 91 saya menang lagi, 2000 saya menang lagi, 2002 menang terlalu plus banyak sama Torre. Jadi setiap generasi yang gantiin biasanya ngalahin ininya mutlak. Nanti ada lagi generasi ini kalah sama ini. Bobby Fischer nggak sempat tarung, kehebatan dia hanya satu kurang pasnya. Dia nggak pernah defended his title. Kalau dari quality of the game, he is number one. Tapi kalau waktu itu dia lawan young star, young lion, namanya Anatoly Karpov, kan tahun 75 dia nggak mau main. Akhirnya Karpov juara dunia tanpa bertanding karena Fischer menolak main sama Karpov. Seandainya bertanding, komplit lah dia. Tapi mungkin juga analisis banyak yang bilang dia jeri. Takut. Kalau lawan yang seangkatannya udah bonyok semua. Kalau orang udah bonyok. Tapi kalau lawan yang baru ini memang nggak gampang nih. Selalu ada newcoming, rising star. Ini bukan rising lionnya Benjamin Netanyahu, rising star yang biasanya ngalahin gitu. Nah sekali lagi kalau itu ada strong karakter dan dia punya broad minded, soon we have a world champion. Soon, very soon. Kita ibaratnya punya bahan bakunya, kita punya sistemnya, tapi di sekolah Anda lihat ada bahan bakunya ada ya? Nah itu kalau untuk jadi juara dunia belum punya, tapi bahan baku metode pengajaran sudah cukup. Kalau kita mungkin juga punya uranium. Kita belum tahu, somewhere else kita juga punya uranium, tapi apakah kita punya bikin atomic bomb? Kan belum tentu. Antara mengubah potensi menjadi reality itu kan very difficult things to do. Dan itu ada semacam campur tangan beliau juga kan? Iya. Kalau di agama ya ada di Al Imran 26, kalau yang Muslim, kalau yang Kristen kan ada di Mazmur dan Yesaya. Kehendakmu Bapak jadilah bukan kehendakku. Kalau kami ya barang siapa mau ditinggikan derajatnya, Allah memberi jalannya. Sekali lagi catur ini ngajarin kita kepatutan, ngajarin strategi, ngajarin kita menjadi orang yang amanah, nobody to blame. Orang kita main sendiri kalah ya goblok sendiri. Kalau main bola yang tadi tuh tinggal tendangan bego tuh kan begitu. Kalau ini kita mau salahin siapa Pak? Nobody to blame. Tinggal di hotel yang sama, makanannya sama, boleh milih, caturnya sama, aturan mainnya terbuka, nggak ada main sikut. Anda tahu Go? Tahu mainan? Anda bisa juga main? Nggak bisa, saya hanya bisa catur internasional. Kalau di Jepang kan shogi, di Chungko, Jiangxi sama Go. Kalau di Jepang juara dunia catur Jepang atau shogi itu, wah itu selebritis. NHK si Arin tuh main 5 jam.
Juara dunianya teman saya, namanya Habu. Nomor 2-nya Moriuchi, saya manggilnya Moriuchi Itu. Sang. Kalau main tuh pakai baju yang kayak Iya, iya, pesumo, terus kayak duduknya pesumo. begini nih. Gini. Main 5 jam. Disiarin sama NHK. Negara-negara maju kan keep their cultural alive. Di Perancis, Tour de France sudah 1 abad. Kita kan nggak gampang jaga kultur. Apalagi kalau udah bertalian dengan anggaran. Jadi sekali lagi, karena tadi nanya apa, itu kalau Indonesia udah punya juara dunia, misalnya hari ini saya matinya dengan senyum. I will smile. Saya mengerti. I cannot make it happen to myself, Iya. but next generation should be. Saya akan mati dengan tersenyum. Pulang di sana dengan senyum. Anda anak-anak ada berapa? Anak saya 1. Main catur juga? Enggak, perempuan. Tapi kalau buku catur saya udah saya taruh di museum. Jadi kalau saya mati, buku itu nggak wasted. Anda pastinya baca bukunya Bobby Harold Fischer. Schoenberg. Yang soal apa Harold tuh? Schoenberg yang dari New York Times. Belum baca saya. Oh, belum ya? Belum baca. Tentang The Great Chess Player. Jadi dia cerita dari dulu pertama gitu terus. Mungkin itu Josh Waitzkin cerita tentang Bobby Fischer kan, riset tuh Bobby Fischer. Bukan hanya Bobby Fischer, ini bahkan belum. Bobby Fischernya belakangan. Belum baca dia cerita tentang ya dulu siapa tuh Casablanca itu siapa? Capablanca. Nah itu karena itu. Capablanca tuh juara dunia ke-4. Juara pertama tuh Wilhelm Steinitz. Yang kedua Emanuel Lasker. Iya, Ini ya minta maaf sekali lagi ini semua suku Yahudi. Terus ketiga Jose Raul Capablanca dari Kuba. Bukan Yahudi kan? Ya, hanya dia yang non. Jose Raul Capablanca. Yahudi kan banyak. Tapi kalau dipikir ya, Anda mau nggak Anda kisah perjuangan Anda difilmkan? Loh kalau saya sih mau, tapi dugaan saya nggak ada yang nonton. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya saya pasti nonton. Nggak ada yang nonton karena dunia sekarang kan senangnya yang heyday, yang rame, yang meriah. Ini kan pekerjaan Nggak, seni. tapi seperti tadi itu loh, terusan Anda berkisah tentang kekonyolan yang tidak disadari, hidden apa tadi? Finesse. Itu tuh, Ada finesse, ada subtle yang iya, yang ilmu yang tinggi yang tahu the subtle nah things. ini. Saya misalnya nih main sama Pak Jaya, saya bisa nggak ngelihat papan, hanya nyebut blind chess. Bisa ya? Ya ini I remember all these things. Nah problem utama kita ini sekali lagi, bagaimana saya berharap banyak kepada Pak Prabowo untuk declining dalam karakter ini, we have to stop. Saya kepengen lagi nonton film kayak November 1828, Cut Nyak Din. Kepengen lagi nonton kayak Om Steve, dulu kan Steve Lim. Steve Lim tuh nama Indonesianya Teguh Karya. Ya seperti itulah, kita juga pengen ketemu lukisan-lukisan hebat lagi. Nah sekali lagi, catur ini dunia sepi, dan kalau hanya level Indonesia, very small money. Siapa yang mau tahan? Tapi kalau udah juara dunia, million. Tapi kan kalau kita ingat badminton dulu, Juga no money. no money at all. Ya. Wong Tan Yuhok naik becak dari ke airport aja dulu biaya sendiri. Tapi kan kita nggak mungkin setting itu bisa jalanin di sini. Kita tidak mungkin, kita juga memperbaiki, tapi yang nggak boleh hilang tuh kan kejuangannya. Kenapa Jepun jadi hebat? Jepun itu jaga tradisi, ketemu orang tua tuh selalu begini. Hai. Padahal sekarang kayaknya bukan main tuh, pinternya bukan main. Ini yang kita harus jaga, tradisi yang baik tentu. Jadi budi pekerti ya.
That's persist, kata orang Belanda, persist. Nah ini tugasnya Menteri Pendidikan, bagaimana di tengah kemajuan zaman, sikap dan tata nilai nggak boleh geser. Tapi ini kelihatannya bahayanya, dari tadi saya mau menghentikan ini, nggak bisa berhenti. Ya udah, kalau udah harus berhenti. Kalau udah harus berhenti nih saya kukutin. Yang jelas. Tapi ini buat saya kan? Oh iya, buat ini saya bawa. Saya terus terang jarang saya mau ngomong. Iya, saya tahu, saya tahu. Nah, cuman ngomong catur saya semangat karena itu ada di darah saya, catur. DNA Anda. Iya, this is my life begitu. Jadi kebahagiaan saya dulu kalau Ini menang. saya lihat jadi di belakang ini ada. Itu ada sejarah. Oh. Sejarah catur, kapan Percasi berdiri. Dulu kan semua olahraga untuk memperkuat bangsa. Jadi Percasi berdiri 1950. Oh, ini yang dunia. Ada seri ini, ada seri dunia, ada seri Percasi. Oh, ini saya bawa nanti kalau seri Percasinya ada. Ini juara-juara dunia, ini Bobby Fischer, ini Tolya Kasparov, Kramnik, Viswanathan Anand, ini Vancuk, Topalov, Kasim Danov, ini Sejun, Alisa Galiamova, Suchen, dan seterusnya. Ini dari Indonesia? Belum ada. Ini kan juara-juara dunia aja. Oh, juara dunia. World champion. Ini world champion? Iya, ini perempuannya, ini lakinya. Tapi ngalahin laki nggak yang perempuan? Nggak. Satu kali bisa, tapi kalau dalam serial itu nggak bisa. Kalau main sekali mungkin bisa menang. Itu dulu Judith Polgar. Menang sekali aja sudah senang ya? Udah luar biasa. Ngalahin Kasparov itu, kalau ibaratnya orang main kungfu, itu kalau bapak pukul gini, cak. Kalau yang udah jago tuh pasti set. Pukul gini, cak, set. Kalau yang udah jago kan adu tenaga dalam, Pak. Melesak dia, curup, mati. Nah itu kelas-kelas world champion tuh adu tenaga dalam. Jadi adu mental apa tuh? Wah, ini Godson Fikri, Pak, perang pikir, perang mental. Nah, nggak berhenti lagi kita. Ya saya juga kalau jawab catur, endless saya. Iya. Tapi kalau yang lain terima kasih saya juga. Terima kasih. Saya nggak punya apa-apa. Saya juga Cuma masih ini aja. Ini bisa beri sesuatu buat Pak Grandmaster untuk Tadianto. Terima kasih. Akan saya pajang nanti Terima di kasih, tempat yang dahsyat. sangat pantas. Mungkin di Museum Catur nanti saya pasang. Oh, kapan didirikan ya Pak? Udah jadi, cuman belum dibuka resmi. Ini Di Bekasi. Nanti kalau Pak Jaya sama teman-teman mau nonton, saya jemput. Oh, tapi ya ini tugasnya Fadlison untuk membuka itu kan. Nanti saya minta kalau dia mau. Kalau Pak Fadlison juga punya perhatian khusus ke budaya. Dia pemikir yang baik. Oke, tepuk tangan. Terima kasih.